Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi tips, yaitu cara bagaimana caranya supaya kita itu bisa berhubungan suami istri ya, 2-4 ronda tanpa jeda. Karena kalau sperma sudah keluar, maka tidak bisa lagi kita melanjutkan berhubungan kecuali dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, bahkan sampai 1 hari baru bisa lagi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita melakukan berhubungan suami istri tanpa jeda? Yaitu dengan cara membaca, langsung saja ya teman-temannya, dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Dengan cara membaca surat Al-Fatihah 1 kali dengan kaifiat tertentu, maka teman-teman bisa berhubungan suami istri 2-4 ronda. Apalagi teman-teman yang punya istri lebih dari 1 mungkin, atau juga untuk teman-teman yang ingin memuaskan istri yang 1 kali 1 ronda belum puas, bisa dipuasin dengan ronda yang kedua tanpa jeda gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama-tama teman-teman baca surat Al-Fatihah yaitu tanpa napas ya, baca surat Al-Fatihah tanpa napas, kalau bisa dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan berwudu. Bagaimana bacaan surat Al-Fatihahnya tanpa napas? Saya contohkan ya teman-teman ya. Langsung saja mulai dengan bismillah, tidak usah a'udzubillah. Saya contohkan ya teman-teman ya, tapi silakan ambil napas yang panjang dulu supaya bacaan Fatihahnya nyampe dengan ayat yang terakhir. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, jadi pertama teman-teman harus baca 1 kali ya, 1 kali surat Al-Fatihah tanpa napas ya, 1 kali napas ya. Yaitu ini yang pertama teman-teman lakukan ya, seperti yang saya contohkan tadi itu. Setelah teman-teman lakukan baca Fatihah tanpa napas, usahakan dalam keadaan berwudu, tidak berwudu juga tidak apa-apa, tapi usahakanlah. Yang kedua adalah Fatihah itu dibaca sebelum menyentuh istri ya teman-teman ya. Setelah teman-teman melakukan hal itu, baru teman-teman sentuh istrinya, melakukan hubungan seperti biasa ya. Melakukan hubungan seperti biasa, yaitu ya kalau dia mau keluar ganti gaya gitu kan, berhubungan lagi. Kalau dia mau keluar ganti gaya gitu terus. Setelah dia 10-15 menit kan biasa itu dia sudah tidak bisa terbendung lagi ya teman-teman ya. Sudah tidak bisa terbendung lagi, baru teman-teman keluarkan spermanya ya. Tetapi yang kedua adalah ketika mengeluarkan sperma itu, keluarkan spermanya di luar mispi ya. Nah, keluarkan dia di luar mispi, tidak boleh dikeluarkan di dalam teman-teman semua. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, setelah itu dia keluar di spermanya, dan tidak boleh, kenapa harus keluar di luar mispi? Karena di Mr. P itu
tidak boleh mengeluarkan sperma dalam keadaan terjepit ketika teman-teman mau melakukan hubungan yang kedua kali. Nah, ketika itu tidak dia terjepit, bahkan terjepit dengan Mr. V atau terjepit dengan tangan, itu tidak boleh ya. Nah, ketika dia tidak terjepit ya teman-teman ya, maka dia Mr. P-nya masih akan tetap on gitu. Masih ke dalam, masih dia keras gitu. Sehingga bisa dimasukkan lagi ke Miss P gitu ya. Selanjutnya teman-teman masukkan. Setelah dia keluar, maka teman-teman tunggu dulu selama setengah menit, yaitu 30 menit. Ya, tunggu 30 detik, tunggu 30 detik. Ya. 30 detik berikutnya 30 detik berikutnya silahkan masukkan. Gitu ya. Jadi 30 detik saya tunggu. Nah, setelah itu masukkan lagi. Ketika teman-teman masukkannya ke Mr. P gitu ya, sperma teman masukkan ke Mr. P, usaha itu kan ada dua rasa ya, ada dua rasa, itu rasa nyeri dan gesekan. Nah, rasa nyeri. Nah, teman-teman harus fokus kepada rasa gesekan ini gitu ya. Teman-teman harus fokus ke rasa gesekan ini, jangan fokus ke rasa nyeri ini. Kalau teman-teman fokus ke rasa nyeri ini, maka Mr. P-nya akan off ya, akan off. Tapi kalau teman-teman fokus ke rasa gesekan ini, maka Mr. P-nya akan tetap on gitu ya. Sehingga teman-teman fokus saja bahwa bayangkan aja teman-teman sedang melakukan hubungan suami istri. Maka setelah itu teman-teman bisa berhubungan seperti biasa. Biasanya kalau kalau ronda pertama itu 10 menit, biasanya yang ronda keduanya adalah 20 menit ya. Ya 20 menit ya teman-teman ya. Biasanya yang ronda keduanya 20 menit. Nah gitu. Kalau teman-teman, nah ketika ini sampai 20 menit dia mau keluar lagi, tidak bisa ditahan, lakukan hal yang sama lagi teman-teman ya. Lakukan hal yang sama lagi ya. Nah, maka dia akan sama seperti itu. Nah, ketika teman-teman lalu ke ronda yang ketiga, lakukan hal yang sama. Ronda keempat lakukan hal yang sama. Tapi sampai ronda kedua saja kita sudah merasa capek. Tapi tergantung dengan kesehatan teman-teman semua ya. Mungkin kalau memang fisik makanannya bagus, insya Allah bisa sampai lebih 4 ronda gitu. Itu ya caranya teman-teman. Ini adalah ilmu untuk melakukan hubungan suami istri sampai 4 ronda, kalaupun lebih juga bisa gitu. Usahakan lakukan langkah-langkah ini supaya teman-teman bisa hasilnya maksimal ya, supaya hasilnya maksimal seperti itu ya. Saya rasa itu teman-teman, silahkan dibagi, di share video ini. Adapun yang kurang jelas bisa di komentar di bawah. Usahakan di share ya teman-teman video ini, supaya teman-teman yang mungkin, karena ini saya rasa video untuk untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ya. Ya itu tujuannya, sehingga usahakanlah sebanyak-banyak orang yang bisa tahu cara ini begitu. Mungkin hanya ini teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu bisa berhubungan 2-4 ronda tanpa jeda. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.